Na'am, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, memberikan usia, memberikan kesehatan serta waktu luang yang bisa kita gunakan untuk ibadah kepadanya, yaitu salah satu ibadah adalah talabul ilmi, ibadah yang paling mulia. Pagi ini kita akan menyambung qiraatu tafsir Sa'di. Ya, kita akan menyambung latihan membaca tafsir Sa'di. Ini merupakan bagian terakhir dari surat Al-Mulk. Ya, ini penghujung surat Al-Mulk. Kita akan habiskan surat Al-Mulk pada pagi hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita mulai mempelajari membuka surat Al-Qalam atau Nun. Ya, ini juga sangat besar manfaatnya untuk kehidupan kita semua. Dapat meningkatkan ketakwaan, iman, ihsan, dan amal saleh dengan membaca dan merenungi ayat-ayat Allah Ta'ala, terutama dalam juz 29 dan 30, karena dua surat ini banyak mengandung tauhid kepada Allah Ta'ala. Ya, 29, 30 itu surat-suratnya banyak mengandung tauhid. Ya, sehingga dari pertama kita kajian hingga sekarang selalu membahas tentang tauhid kepada Allah, tentang hari kiamat, tentang rukun-rukun iman. Ya, sangat jarang membahas tentang ya hukum-hukum seperti halal, haram, ya, makanan, minuman seperti itu sangat sedikit. Ya, nanti adanya pada juz berikutnya, juz 228, juz 227 seperti itu. Nanti akan dibahas tentang ya muamalah antara manusia. Adapun surat-surat yang ada di juz 29 30 itu kebanyakan mengandung akidah, yaitu iman kita kepada Allah Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca ayat yang ke-27, ya, ke-28, 29 dan 30. Ya, 4 ayat kita habiskan hari ini insyaallah Ta'ala jika Allah mengizinkan. Ya, kita baca dari ya ayat ke-27. Nah,
Tafadhali, silakan tafadhalu. Silakan bagi yang berkenan atau mau latihan membaca kitab yang sudah kita baca ayat 27 pekan lalu. Ya, kita baca lagi nggak apa-apa sampai ayat 30. Ya. Tafadhalu, silakan yang mau. Tafadhalu. Bisa langsung. Iya. Ya, ada yang membaca? Ya, jika tidak ada, ya, nggak apa-apa. Naam, tafadhali, ahlan wa sahlan biki. Naam. Bismillah, qala muallif rahimahullah, yakni anna mahalla takdzibil kuffari wa ghururihim bihi hina kanu fid dunya. Fa idza kana yaumul jazai wa ra'awul adzaba minhum zulfatan ay qariban sa'ahum dzalika wa afda'ahum wa aqalqahum fatagayyarat lidzalika wujuhuhum wa wubbihu ala takdzibihim wa qila lahum hadza alladhi kuntum bihi tad'un falyawma ra'aytumuhu ayanan wanjala lakumul amri wa taqatta'at bikumul asbabi wa lam yabqa illa mubasharatul adzabi. Naam, sahih. Masya Allah. Jazakillah khairan ala hadhil qira'ah. Naam. Sahih, ya. Yang diperhatikan adalah di sini pada halaman 1862 yaitu faidza kana yaumal jaza. Yauma itu menjadi zarfuz zaman, dia mansub yaumal jaza, ya. Faidza kana yaumal jaza, dia menjadi khabar kana syibul jumlah, terdiri dari zarf, mudhaf dan mudhafun ilaih. Yaumal, ya, yaumal jaza, ya. Di sini isimnya isim kana, yaitu mahallu takdzib tadi. Anna mahallat takdzibil kufar, ya, itu dia. Dan kemudian juga kalimat aqlaqahum, aqlaqo yuqliku, ya. Aqlaqo yuqliku artinya membuat mereka cemas atau takut. Kolak, ya, kolak itu takut, cemas, atau kita bilang, ya, orang yang ketakutan, ya, namanya kolak. Ya, bukan kolak makanan, tapi kolak, ya, keadaan seseorang yang mengalami takut yang sangat. Kemudian berikutnya adalah wanjala, ya, wanjala lakumu al-amru, ya, al-amru sebagai fa'il, ya. Kemudian wataqatta'at bikumul asbabu, asbabu juga sebagai fa'il, ya. Wanjala lakumul amru wataqatta'at bikumul asbabu. Naam, Masya Allah. Yang lain benar semua. Naam, kita masuk kepada ayat 28. Silakan, ada yang mau berkenan membaca latihan-latihan, silakan. Ayat ke-28. Tafadhalu. Ya, bagi yang mau coba boleh di sini, mau coba di rumah sendiri juga tidak apa-apa. Ya, tapi kalau coba sendiri di rumah tidak paham nanti mau i'rabnya seperti apa. Ya. Nah. Nah, thayyib, jika tidak ada kita lanjutkan pada materi tafsir kita, yaitu qala Allahu subhanahu wa ta'ala
falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Yaitu ketika mereka melihat azab Allah dengan dekat dengan kepala atau dengan mata kepala mereka sendiri, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka berubah menjadi buruk wajah-wajah orang yang kufur kepada Allah. Wa qila, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, inilah janji yang kalian nanti-nantikan, yang kalian minta. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana, dan katakan kepada mereka, lihatlah ya, jika Allah Subhanahu wa taala membinasakanku dan membinasakan orang-orang bersamaku atau merahmatkan kepada kami, fama yujirul kafirina min adzabin alim, dan siapakah yang akan menghalangi orang-orang kafir atau melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih. Qul huwa rahmanu amanna bihi, katakanlah dia adalah Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Amanna bihi, kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, sungguh ya, maka kalian akan mengetahui siapa di dalam kesesatan yang nyata. Qul ara'aytum, maka katakan, lihatlah, in asbaha ma'ukum ghawra, jika air kalian kering, jika kalian mengalami kemarau, faman ya'tikum bima'im ma'in, siapakah yang dapat mendatangkan kepada kalian air yang banyak. Iya. Qala al-muallif rahimahullah, yakni anna mahalla takdzibil kuffar, yaitu tempat kedustaan orang-orang kafir, wa ghuruwihim bihi, dan tertipunya mereka, hina kanu fi dunya, ya, ketika mereka di dunia. Ya, bagaimana mereka bisa berdusta dengan ayat-ayat Allah dan mereka tertipu dengan dunia? Apa sebabnya? Ya, apa sebabnya mereka mendustai firman Allah Ta'ala, mendustai Allah, mendustai firman-Nya, mendustai Rasul, mendustai sabdanya sallallahu alaihi wasallam? Apa sebabnya? Apa yang menipu mereka? Mereka tertipu dari apa? Ya. Fa idza kana yaumal qiyamah, ketika pada hari kiamat, ra'au al-'adzaba minhu, dan mereka akan melihat azab, minhum zulfatan, dekat dengan mereka. Ya, ay qariban, yaitu sangat dekat dengan wajah mereka. Itulah yang mereka minta selama ini. Ya, mereka tertipu di dunia, tertipu dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka sehingga mereka lupa daratan. Nah, ini tidak boleh, ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, harus ingat Allah yang memberikan. Tidak boleh merasa diri kita hebat. Tidak boleh merasa diri kita pandai, ya, bangga diri, terlalu pede. Tidak boleh. Semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang merasa terlalu pede dengan kemampuannya sehingga melupakan bahwa segala hal itu pemberian Allah Ta'ala, itulah maka mereka orang yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh merasa pede, ya. Kadang-kadang orang yang merasa pede terlalu tinggi itu enggak berhasil hidupnya. Di akhirat juga tidak berhasil. Ya. Oleh karena itu, ya, mengapa kadang-kadang kita melihat kalau kita di sekolah misalnya, kadang-kadang orang yang berprestasi,
malah tidak berhasil hidupnya, malah yang biasa-biasa saja, sukses hidupnya. Mengapa demikian? Karena orang yang suka berprestasi itu, mereka suka pede, terlalu pede dengan kemampuan, sehingga mereka lupa tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya. Mereka lupa dengan tawakal kepada Allah. Termasuk juga apa? Termasuk juga para pemenang-pemenang lomba. Ya. Orang yang mengikuti lomba hafal Quran, lomba ya tilawatul Quran, ya musabaqah hifdzul Quran, musabaqah tilawatil Quran. Mereka ikut lomba-lomba itu, ya. Mereka merasa pede dengan kemampuan mereka. Lupa bahwa kemampuan mereka itu Allah yang berikan. Apalagi para pemenang lomba. Pemenang lomba itu rata-rata ya terlalu pede dengan kemampuannya. Oleh karena itu kita lihat ya dalam sejarah ya tidak ada ulama yang pernah menjadi pemenang lomba. Bahkan tidak ada ulama yang pernah menjadi peserta lomba. Ya, rata-rata ulama itu tidak pernah mengikuti lomba-lomba seperti itu. Lomba hafal Quran, lomba membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Padahal pemenang lomba itu mereka berpotensi untuk menjadi ulama karena hafalan Qurannya kuat, bacaannya bagus. Padahal mereka berpotensi untuk menjadi ulama. Mengapa Allah tidak jadikan mereka ulama? Karena kepedean, lupa bahwa kemampuan yang mereka miliki itu pemberian Allah. Ya, lupa daratan mereka sehingga Allah tidak menjadikan mereka sebagai ulama. Ya, karena lomba-lomba seperti itu ya boleh kita lakukan ya karena ulama tidak melarangnya. Tapi ulama Islam tidak pernah ikut lomba-lomba seperti itu. Lomba-lomba ya, lomba-lomba hafal Quran, lomba-lomba baca Quran itu ada pada akhir abad ke-7 Hijriyah. Ya, itu lahirnya. Ya, padahal sebelumnya nggak ada lomba-lomba baca kitab Allah, itu nggak ada. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Sayyid, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, sampai Nabi Muhammad, itu nggak ada kaum muslimin yang memperlombakan, ayo kita lomba, adakan acara lomba, menghafal kitab Allah. Seperti Nabi Musa misalnya mengajak umatnya, ayo kita adakan acara hafal Taurat misalnya. Atau Nabi Daud mengajak umatnya, ayo kita mengadakan acara lomba menghafal Zabur misalnya. Atau Nabi Isa seperti itu, enggak ada. Nah, Nabi Muhammad juga tidak pernah mengadakan acara-acara ya lomba hafalan Quran. Ketika Nabi Muhammad wafat, sahabat juga tidak ada mengadakan acara seperti itu. Ya. Para salafus soleh juga enggak ada mengadakan seperti itu. Karena para salafus soleh itu ketika mereka membaca Al-Quran, mereka sembunyikan bacaan itu. Tidak mereka menampakkan bacaan. Itulah ciri khas salafus soleh ketika berbuat ibadah kepada Allah, mereka sembunyikan. Ya, baca Quran mereka sembunyikan, mereka kecilkan suaranya biar orang nggak kedengaran. Ya, kemudian ya sedekah juga mereka sembunyikan. Ya, itulah ciri khas salafus soleh kalau kita membaca kitab Aina nahnu min akhlaqis salaf, ya, di mana posisi kita dibandingkan dengan akhlak salaf. Salaf itu ibadah mereka sembunyi semua, tidak dinampak-nampakkan, kecuali ibadah yang harus nampak orang lain, seperti sholat berjamaah, nggak mungkin orang sembunyi-sembunyi jalan, ya, emang harus menampakkan kepada orang lain, tapi bukan niat menampakkan, tetapi emang harus dilakukan secara berjamaah. Orang pasti melihat kita. Ya. Seperti haji juga nggak mungkin sembunyi-sembunyi nutup diri, tidak. Berkumpul dengan kaum muslimin, laksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Itu ibadah-ibadah yang tidak mungkin
bisa kita sembunyikan dari mata orang lain. Ya, lakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW tanpa niat untuk pamer, tanpa niat untuk menampak-nampakkan, selfie, kirim ke sana, kirim ke sini. Ya, itu ibadah-ibadah yang dikhawatirkan Allah menolaknya. Ya, tapi ibadah yang bisa kita sembunyikan seperti baca Quran, zikir pagi dan petang, zikir habis sholat, yang bisa kita sembunyikan pelan-pelan kita membacanya. Ya, sebagaimana salafus soleh. Sedekah bisa kita sembunyikan pelan-pelan, sedekahnya ya sembunyi-sembunyi, tidak masalah. Ya. Zakat juga kita sembunyi-sembunyi, kita sampaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya saja. Adapun orang yang tidak mesti tahu, nggak usah kita kabarkan. Itulah ciri khas salafus soleh. Mereka beribadah kepada Allah itu dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immah, ya, mereka kalau baca Quran itu sembunyi-sembunyi, mereka tidak mau menampakkan kepada orang lain, tidak mau pamer. Karena mereka yakin bahwa kalau pamer itu ya banyak konsekuensi buruknya. Di samping ya amalan nggak diterima oleh Allah Ta'ala, kemudian mendapatkan dosa juga, diancam dengan api neraka pula, dapat menurunkan harkat dan martabat di hadapan Allah, otomatis akan menurunkan harkat dan martabat di hadapan manusia. Ya, banyak konsekuensi orang yang memperlihatkan, mempertontonkan amal ibadahnya kepada orang lain. Emang secara singkat, ya, secara singkat dia mendapatkan ya hadiah-hadiah dunia. Pemenang lomba dapat hadiah uang tunai, dapat hadiah ini, hadiah itu, hadiah umroh misalnya, atau hadiah haji misalnya, emang dapat seperti itu. Tetapi konsekuensi yang buruk adalah ketika dia mempertontonkan bacaan Qur'annya di hadapan orang lain. Nah, itulah yang menyebabkan dia tidak bisa jadi ulama. Baru pada abad-abad ke-7, akhir-akhir abad ke-7, ya, awal-awal menjelang masuknya abad ke-8 Hijriah, baru sebagian kaum muslimin mereka mengadakan acara Maulid Nabi. Pada saat itu awal sekali diadakan. Kemudian untuk memeriahkan acara itu, mereka buat acara lomba-lomba. Di antaranya adalah lomba hafal Quran. Dan mereka kirim undangan-undangan kepada daerah-daerah kaum muslimin agar mengirim putra-putra daerah untuk dijadikan sebagai peserta lomba hafal Quran. Itulah mulai ya acara perlombaan hafal Quran dimulai sampai sekarang. Ya, tentunya ya para ulama tentu nggak melarang ya, kalau niatnya masih lurus. Tetapi memperlihatkan kemampuan baca Quran bukan pada tempatnya, itu bukan sifat akhlak salafus soleh. Kalau ingin menunjukkan kemampuan hafalan Quran atau kemampuan membaca Al-Quran, jadi imam. Ya, jadi imam. Saya lebih baik bacaannya daripada orang lain. Saya jadi imam agar manfaat pada orang lain sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi imam. Kalau orang ingin memanfaatkan kemampuannya, suaranya tinggi, merdu, baik, ya silakan tuh jadi muadzin. Ada manfaatnya. Ya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad dan para sahabat. Jadi imam, tunjukkan atau misalnya manfaatkan kemampuan Anda dengan banyak hafalan, dengan kuat hafalan, dengan suara yang baik, merdu, nyaman didengar, ya, manfaatkan itu jadi imam. Manfaatkan itu jadi muadzin, ya, atau manfaatkan itu untuk mengajar Al-Qur'an kepada orang lain. Bukan memamerkan. Karena orang yang ikut lomba itu dia suka memamerkan. Dia hafal Quran, kemudian dia murojaah dengan baik agar tidak salah-salah ketika membaca, tidak lupa, dia mulai ingin memamerkan agar orang lihat, agar orang pandang, agar orang menganggap saya sebagai qori, ya. Dan itulah orang yang pertama kali akan dicampakkan dengan ke api neraka. Ya.
Sebagaimana hadis SAW, ya, orang yang pertama kali dicampakkan wajahnya di api neraka itu adalah qari'ul Quran, kata Rasulullah. Pembaca Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, ya, memperlihatkan amal perbuatannya, amal-amal yang spesial yang dilakukan di dunia, suka merojah Al-Quran, suka menghafal Al-Quran, ya, Allah Ta'ala bertanya kepadanya, ya, mada amil, apa yang kau lakukan, apa amalmu ketika dunia? Dia mengatakan, qara'atul Quran lak, aku baca Quran itu hanya untukmu ya Allah. Maka Allah mengatakan apa? Kadzib, engkau berdusta. Wa inna ma taqra'ul Quran, ya, karena kau ingin membaca Al-Quran itu ingin dikatakan qari Al-Quran, ingin dikatakan penghafal Al-Quran, ingin dikatakan pembaca Al-Quran. Wa qad qil, kata Allah. Maka itu telah kau dapatkan di dunia. Maka Allah campakkan wajahnya ke api neraka. Itu mengkhawatirkan. Ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang tidak bisa menjadi ulama Islam. Ya. Karena ulama Islam dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang itu tidak pernah ada ulama yang, ya, menjadi peserta lomba, apalagi menjadi pemenang lomba. Ya. Karena ketika orang itu menghafal Quran, niatnya untuk diperlombakan, ketika orang itu meroja Al-Quran, niatnya untuk diperlombakan, maka tidak ada keberkahan. Dia tidak bisa menjadi ulama dalam Islam. Ya. Walaupun wallahu alam tidak ada ulama yang melarang perlombaan kecuali kalau niatnya riya, tetapi dengan memperlihatkan kemampuan hafal Quran, kemampuan baca Quran kepada orang lain itu sudah sebagai sebab ya orang, ya, tidak bisa menjadi ulama dalam Islam. Ya. Nah, itulah orang kepedean. Ya. Dia tertipu dengan dunia, dengan hadiah-hadiah dunia, ya, sehingga dia melupakan akhirat, ya, yaitu mereka yang tertipu dengan dunia, termasuk orang-orang kafir. Mereka tertipu dengan dunia, kemewahan dunia, sehingga ketika mereka melihat azab Allah dengan dekat di depan mata mereka, sa'ahum dzalika wa afdha'ahum wa aqlaqahum. Ya, itu membuat wajah mereka menjadi suram, menjadi takut, dan menjadi tegang, cemas, khawatir ketika mereka melihat azab Allah pada hari kiamat. Ya. Fatarayyarat lidzalika wujuhuhum, maka berubah wajah mereka. Wajah mereka berubah menjadi takut, cemas. Ya, kalau orang cemas kan wajahnya kelihatan. Apalagi kecemasan seperti ini akan masuk api neraka. Lebih cemas lagi. Nah, disinilah ketika kecemasan-kecemasan seperti ini, banyak orang berdusta ketika dihisap oleh Allah Ta'ala. Ya. Ketika mereka melihat di wajah mereka atau di hadapan wajah mereka api neraka. Sidang hisap di hadapan mereka juga sebentar lagi akan mereka alami. Nah, disinilah banyak orang yang berdusta. Ya. Sama seperti di dunia, ketika orang melakukan perbuatan dosa seperti orang yang pemakai narkoba misalnya. Ketika digerebek, dia lari kabur, ditangkap polisi. Ya, ditangkap, kemudian ditanya, diinterogasi. Ya, mulai dia takut karena kalau dia ngaku, dia akan masuk penjara, dia akan begini, akan begitu, takut. Mulai orang berdusta, enggak sih, enggak pakai kok. Lihat aja seperti ini, seperti itu, ya. Dia akan berdusta. Karena apa? Karena hukuman di depan mata. Termasuk juga banyak orang-orang yang ketika dihisap oleh Allah karena sudah melihat buku catatannya tidak baik, di hadapan mereka ada api neraka yang siksaannya sangat pedih, lebih pedih dari siksaan di alam kubur. Mulailah mereka mencari peluang untuk selamat dari api neraka. Salah satu peluang yang mereka lakukan, ini nggak benar semua. Ini bukan orang bertakwa kepada Allah.
Salah satu peluang yang mereka harapkan adalah yaitu mereka ingin ingin menjatuhkan orang-orang dekat mereka, ingin menjadi penebus. Ya, mereka salahkan bapak saya salah, kenapa dia nggak ngajarkan saya, kenapa dia tidak melarang saya ketika berbuat salah, ibu saya juga salah, mulai disalah-salahkan orang yang dekat-dekat seperti itu. Kenapa? Tujuannya apa? Intinya untuk menyelamatkan dia, agar dengan itu dia bisa berharap kepada Allah agar Allah memaklumi keadaannya dengan menyalahkan. Maka dari itu teman-teman yang berbuat dosa itu menyusahkan teman-teman yang lain. Ya, maka dari itu Rasul mengatakan apa? La tusahib illa mu'minan. Janganlah berteman kecuali dengan orang yang beriman kepada Allah. Mengapa? Kalau orang beriman kita temani, nggak banyak PR, tidak banyak tugas, ya, tidak banyak yang harus kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada dia. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang tidak baik, yang pelaku dosa besar atau pelaku dosa, nanti tugas kita jadi banyak, numpuk. Dia merokok, kita harus ingatkan. Kalau nggak ingatkan, nanti dia salahkan kita pada hari kiamat. Dia berbohong, kita harus ingatkan lagi. Kalau kita nggak ingatkan, dia akan salahkan kita pada hari kiamat. Dia mencuri, kita harus ingatkan. Wah, banyak PR. Ya, berteman dengan orang-orang yang tidak berilmu, berteman dengan orang yang berbuat dosa itu banyak PR-nya. Ya, bikin kita repot. Ya. Tapi kalau berteman dengan orang yang soleh, yang tidak melakukan perbuatan dosa, nyaman kita. Nggak ada tugas. Bahkan cenderung kita mendapatkan manfaatnya. Dia berbuat sunnah, oh ya sunnah kita ikuti. Kita juga kecipratan pahala. Ya. Itulah benar apa yang Rasul katakan. La tusahib illa mu'minan. Janganlah berteman kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, kata Rasulullah. Dan janganlah yang memakan makananmu kecuali yang bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa itu hidupnya lebih bermanfaat daripada yang tidak bertakwa kepada Allah. Sehingga memberikan kebutuhan orang yang bertakwa itu jauh lebih bermanfaat daripada yang tidak bertakwa. Seperti misalnya antum sekarang mau bersedekah atau mau berkurban, usahakan yang makan dari kurban antum itu orang bertakwa kepada Allah. Nilai pahalanya jauh berbeda. Ya. Berbeda kalau antum memberi makan kepada orang yang tidak bertakwa dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Tentu orang yang bertakwa kepada Allah pahala jauh lebih besar daripada yang tidak bertakwa kepada Allah. Usahakan kalau antum misalnya apalagi nanti sebentar lagi kita akan mengadakan ibadah yang besar, yaitu ibadah kurban. Yang bisa beli kambing silakan beli kambing, yang beli sapi silakan beli sapi. Tapi usahakan daging yang antum sumbangkan itu, usahakan ada sedikit ada bagian buat orang yang bertakwa kepada Allah, seperti para pengurus masjid, orang yang rajin sholat berjamaah, orang yang sering ke majelis taklim, karena memberi makan kepada mereka itu lebih bermanfaat bagi umat daripada yang lain. Ya, nah itulah gambaran bagaimana orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang-orang yang banyak dosa, tentunya berteman dengan dia agak sedikit banyak masalah. Banyak PR nanti gitu. Ahsan tidak usah berteman dengan orang-orang seperti itu. Ya. Dan bahkan nanti pada hari kiamat dia akan menyalahkan kita semua. Ya, ahsan tidak berteman dengan mereka. Kalau sekedar hanya say hello, say salam, assalamualaikum, tidak boleh bermusuhan, itu harus kita lakukan karena tidak boleh bermusuhan dengan kaum muslimin, ya. Tetapi untuk menjadikan teman dekat, teman ngobrol, teman akrab lah, harus hati-hati, ya, harus selektif dalam memilih teman. Cari teman yang tidak banyak memberikan PR kepada. Ya, kalau teman-teman memberikan PR kepada kita semua, ya itu jangan jangan ditemani seperti itu.
Ya, tapi bukan berarti kita tidak boleh bermuamalah dengan kaum muslimin, tentu boleh. Ya, bahkan harus kita muamalah dengan kaum muslimin. Sebagaimana Rasul katakan, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun, ya, mimman lam yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang berkumpul dengan masyarakat dan dia sabar dengan perbuatan zalim mereka, itu lebih baik daripada tidak berkumpul dengan masyarakat karena tidak sabar dengan kejahatan mereka. Ya. Tetapi dalam hal ini tentu agak sedikit ya jaga pergaulan, ya, jaga pergaulan. Tidak boleh sembarangan pergaulan. Ya. Nah, orang-orang ya non-muslim, orang-orang kafir pada hari kiamat, mereka pada dunia ini mereka banyak alasan ketika mereka menjadi kufur kepada Allah Ta'ala. Ya, di antara mereka mengatakan, ya kalau Allah Maha Pemberi Hidayah, kenapa Allah tidak memberi hidayah kepada kami? Ya, mereka katakan itu. Ya. Terus mereka mengatakan, kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa tidak memberi hidayah kepada kami? Seperti itu. Mulai menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Tapi ketika di akhirat, ketika mereka melihat azab Allah, tidak ada lagi ya kata-kata menyalahkan Allah. Semua akan menyalahkan dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu, mu'alif mengatakan taghayyarat lidzalika wujuhum, akan berubah wajah mereka. Dengan berubah wajah mereka itu udah nggak ada alasan lagi. Ya. Kecuali mereka bisa berdusta. Ya, kedustaan inilah yang akan menyebabkan orang masuk neraka. Ya, kedustaan inilah yang dapat menyebabkan orang masuk neraka. Ketika di depannya azab Allah Ta'ala, Allah interogasi, Allah hisab dia pada hari kiamat. Allah tanyakan, Allah tunjukkan kesalahan-kesalahannya kepada hamba, kepada pelakunya. Mereka mulai berdusta kepada Allah. Mereka mulai cari-cari alasan. Mereka mulai mencari orang yang bisa menebus dosanya. Ya, ketika mereka berdusta, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup mulutnya. Dan Allah Ta'ala akan ya membuat anggota tubuhnya berbicara, menyaksikan perbuatannya. Dan anggota tubuh manusia yang berbicara pertama kali adalah paha sebelah kiri. Ya, itu berbicara. Tangannya berbicara, mata berbicara, telinga berbicara, ya. Dan ketika orang itu melihat anggota tubuhnya berbicara, dia marah kepada anggota tubuhnya. Ya, maka anggota tubuhnya mengatakan antaqallahu alladzi antaqa kulla syai'. Ya. Allah lah yang membuat kami berbicara dan Allah Maha mampu untuk membuat semua makhluknya berbicara. Itu bagi orang berdusta. Dan orang ketika dihisab berdosa, wassalam, ya, ma'asalamah sudah. Pasti dicampakkan ke api neraka. Bagaimana kita bisa berdusta kepada Allah? Allah Maha tahu segala sesuatu. Tetapi subhanallah ya ikhwah semua, bagi orang yang jujur ketika dihisab, ketika Allah Ta'ala menampakkan dosa-dosa hamba, ya, dan Allah meminta pertanggungjawabannya, dia mengakui kejujuran. Ya. Nah, inilah kejujuran inilah yang akan memberi manfaat kepada dia. Sebagaimana Allah katakan, ya, hada yaumul ladzi yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari inilah kejujuran akan bermanfaat bagi pelakunya. Ya, orang yang dinampakkan segala dosanya oleh Allah Ta'ala dihisab nanti, bagi yang mengakuinya, mengakui kejujuran itu semua, ya, sementara di hadapannya ada api neraka, ya, dengan rasa takut, dengan cemas, jarang orang berbuat jujur ketika mengalami hal seperti ini. Sangat jarang. Ya. Kalau dalam keadaan happy, senang, orang bisa mempertahankan kejujurannya. Nggak berbohong. Tapi kalau dalam keadaan sangat-sangat kepepet, mendesak, dan sangat-sangat mencemaskan, menakutkan,
jarang orang bisa menjaga kejujuran. Apalagi di hadapannya adalah api neraka. Sangat jarang sekali. Ya. Tetapi padahal hari ini kata Allah akan bermanfaat kejujuran bagi para pelakunya. Apa itu? Allah akan masukkan mereka ke surga. Allah kasih apresiasi kepada mereka karena berani bersikap jujur. Walaupun di hadapannya api neraka dan dia memegang penyebab siksaan api neraka berupa dosa-dosa, berani jujur. Ya, Allah Ta'ala akan memberi apresiasi kepada mereka yang berjujur itu dengan masuk surga. Lalu apakah mungkin orang yang suka berdusta di dunia lalu tiba-tiba di akhirat menjadi orang jujur? Nggak mungkin. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kejujuran di akhirat? Latih kejujuran di dunia. Melatih kejujuran di dunia, selalu berkata jujur di dunia, selalu bersikap jujur di dunia, ya. Melatih diri menjadi orang jujur, tidak berdusta, tidak bohong, tidak merekayasa dan tidak pula ya, punya sifat mengelabui orang, bersikap jujur di dunia. Walaupun di dunia kita mendapatkan ya cobaan-cobaan dengan kejujuran kita, nggak apa-apa. Asalkan berani dan bisa menjaga kejujuran. Karena apa? Kejujuran itu mungkin belum terlihat manfaatnya ketika di dunia. Tapi di akhirat jelas sekali manfaat. Allah maha mampu untuk mengampuni hambanya sebesar apapun dosanya selain kesyirikan. Ya. Sebesar apapun dosanya selain kesyirikan, kalau dia bisa berbuat jujur kepada Allah ketika dihisab, ya, dan sangat mudah bagi Allah untuk memberi rahmat kepadanya. Allah beri apresiasi kepadanya. Ya. Maka dari itu, ya, Rasul katakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Bersikap jujurlah karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengarahkan kepada surga. Ya, mungkin kejujuran manusia di dunia belum terlihat manfaatnya, bahkan cenderung mendapatkan ujian-ujian yang berat. Tetapi lihat nanti ketika di akhirat, orang yang bisa menjaga kejujurannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosa yang hamba miliki, ya, selain kesyirikan tentunya, ya, sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa yang hamba miliki, kalau dia bisa bersikap jujur di akhirat nanti, ketika Allah hisab dia, bersikap jujur, mengakui kesalahannya, walaupun tegang yang sangat tinggi, kecemasan, khawatir yang sangat besar, di depannya ada neraka yang begitu besar adabnya, begitu pedih adabnya, tapi hanya orang yang bisa menjaga kejujuran di dunia, dia bisa menjaga kejujuran di akhirat, dan dengan kejujuran inilah Allah Ta'ala memberi rahmat kepadanya untuk masuk surga. Maka subhanallah, kita kalau kita memperhatikan hadis Nabi tadi yang kita bacakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Maka bersikaplah jujur, pegang kejujuran dengan baik. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Bahkan sebaliknya Rasul mengatakan wa iyyakum wal kadhib. Ya. Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur wa inal fujur yahdi ilal nar. Ya. Maka hati-hatilah dengan kedustaan. Kedustaan itu akan membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan itu akan membawa kepada api neraka. Coba kita lihat. Kalau orang sudah berani berdusta sekali, dia akan berdosa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Pintu-pintu dusta di hadapannya akan terbuka semua. Tetapi kalau orang menutup kunci pintu pertama kedustaan, ya, dia tutup ya kunci kedustaan, dia buka pintu kejujuran, maka pintu-pintu berikutnya kedustaan itu nggak akan terbuka. Maka yang terbuka itu apalah? Pintu kejujuran berikut.
Ya, maka dari itu wajib seorang muslim itu menjaga kejujuran, ya. Semoga dengan kejujuran yang kita jaga di dunia, ya, sifat-sifat kejujuran yang kita jaga di dunia, semoga sifat itu masih kita bawa sampai akhirat, ya, kita menjadi orang yang jujur. Ya. Waqila lahum, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, inilah ya azab yang kalian dulu minta-minta, yang kalian dulu ya harapkan. Ya, mereka mengharapkan mana azab, kalau nabi itu benar mana azabnya? Mana hari kiamat? Kapan hari kiamat itu terjadi? Ya, mereka minta-minta, mereka harapkan. Nah, hari inilah mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma ra'aitumuhu ayanan. Maka hari ini kalian akan melihat azab itu dengan mata kepala kalian sendiri. Ya, di dunia hanya sebatas berita-berita, hanya orang beriman yang takut kepada Allah dengan percaya firman-firman-Nya, tapi orang yang tidak beriman kepada Allah nggak percaya, ya, tidak percaya, atau orang berbuat dosa, ya, walaupun dia mukmin tapi dia berbuat dosa, berarti kepercayaannya, imannya turun, imannya rendah, imannya berkurang. Mengapa? Karena kepercayaannya kepada hari kiamat mulai menurun. Ya, walaupun tidak hilang imannya, tapi mulai menipis imannya karena berbuat dosa. Oleh karena itu benar para ulama mengatakan apa? Imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bit ta'ah, yanqus bil ma'siyah. Ya. Bertambah iman itu dengan ketaatan kepada Allah. Ketika orang bisa meninggalkan atau ketika orang bisa berbuat ibadah kepada Allah, berarti semakin yakin dia bahwa hari kiamat itu akan ada, bahwa Allah Ta'ala akan memberi nikmatnya bagi para pelaku ibadah. Ya, kemudian orang ketika meninggalkan perbuatan dosa, semakin meningkat imannya. Mengapa? Dia yakin bahwa dosa itu akan mengarah kepada azab Allah. Tetapi kalau seorang mukmin wal iyadzubillah, ya, berbuat dosa, mulai sedikit rendah imannya. Mengapa? Karena mindsetnya seperti ini, orang buat dosa itu. Nggak apa-apalah sekali-kali. Ya, sekali-kali nggak apa-apalah. Mati masih lama kok. Ya, bisa nanti kita tobat kepada Allah. Mati masih lama kok. Nah, itu mulai tipis imannya kepada hari kiamat. Mulai tipis imannya kepada Allah Ta'ala. Karena ini sebabnya. Ya, nggak apa-apalah berbuat dosa, Allah Maha Rahmat ini. Semoga dengan ibadah lain dapat menutupi dosa ini. Ini mulai menipis karena keyakinan dia akan hari kiamat, akan azab Allah mulai terlupakan sedikit demi sedikit, mulai lemah. Tapi kalau orang imannya kuat, ya, iman kepada Allah kuat, iman kepada hari kiamat juga kuat, maka akan waspada, tidak mau melakukan hal-hal yang mengandung perbuatan dosa. Ya. Kemudian ketika api neraka sudah di hadapan manusia, baru mereka sadar, oh iya ternyata benar, ya, ternyata ya apa yang saya lakukan dulu dapat menjadi penyebab azab di neraka. Baru mereka sadar. Dan pada saat itu tidak ada lagi orang yang membantah, menyalahkan takdir. Ya, tidak lagi menyalahkan takdir. Mereka menyalahkan takdir itu hanya di dunia. Kalau Allah Maha memberi, Allah Maha menyayangi, mengapa orang berbuat dosa? Udah hindarkan dosa dari mereka. Kalau Allah Ta'ala Maha memberi petunjuk, mengapa Allah tidak kasih petunjuk kepada orang kafir? Ya, udah nggak usah ada kafir, iman semua saja sudah dibuka pintu hatinya. Ya, mereka katakan itu karena mereka tidak tahu isi hati manusia seperti apa. Cenderung kalau orang tidak tahu isi hati manusia, cenderung dalam masalah ini menyalahkan Allah, ya, menyalahkan takdir. Kalau memang Allah Maha Pengasih, mengapa Allah membiarkan mereka kufur? Sudah, buka hati mereka, jadikan mereka beriman semua, selesai sudah. Nggak perlu dai-dai Islam menyampaikan agar mereka masuk Islam, nggak perlu capek-capek. Ya,
Nah, itulah orang-orang mengatakan seperti ini. Dia nggak tahu hati orang. Sehingga cenderung menyalahkan Allah Ta'ala. Ya. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui hati manusia. Siapa yang berhak untuk dapat hidayah, Allah kasih hidayah kepadanya. Berarti kalau orangnya dapat hidayah, oh berarti dia orang baik. Ada kebaikan dalam hatinya. Kalau orang yang nggak dapat hidayah, masih kekufuran, masih menjadi orang kafir, kita yakini bahwa dia di hatinya nggak ada kebaikan. Kalau ada satu kebaikan di hatinya, pasti Allah kasih hidayah kepada mereka. Ya. Oh, misalnya ada orang mengatakan orang kafir itu padahal baik loh. Sopan santunnya tinggi, sering memberikan donasi kepada kaum muslimin, ya. Seperti para pemimpin-pemimpin partai yang orang kafir itu, subhanallah, donasi diberikan kepada kaum muslimin, ya, menyekolahkan kaum muslimin, bersedekah dengan makanan-makanannya, ya. Mereka para politikus-politikus yang sebagai kepala partai lah, sebagai inilah, sebagai itu akan dipilih, ya. Mereka baik seperti itu, memberi makan kepada kaum muslimin. Mengapa Allah tidak beri hidayah kepada mereka? Ya, karena Allah tahu isi hati dia. Ketika mereka memberi hidayah, ketika mereka memberi makanan kepada kaum muslimin yang kelaparan, ya, berarti apa isi hati mereka itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, ya. Tidak sama isi hati mereka dengan senyuman yang dia berikan kepada kaum muslimin, dengan ramah tamah sopan santun yang diberikan kepada kaum muslimin, ya tidak sama dengan nafkah atau hadiah yang diberikan kepada kaum muslimin, karena hati mereka menyimpan permusuhan, kejahatan, strategi, sehingga dengan sebab inilah Allah tidak membukakan pintu hati mereka untuk beriman menjadi kaum muslimin. Ya, karena Allah Maha tahu isi hati manusia. Kalau seandainya mereka berdonasi untuk kebaikan kaum muslimin, pasti Allah kasih hidayah pada mereka. Dia sadar, oh ternyata Islam itu benar. Ya, Allah akan kasih hidayah kepada mereka jika ada kebaikan dalam hati mereka. Ya. Dan orang-orang yang suka menyalahkan Allah, terutama orang-orang kafir, ketika di hari kiamat dibangkitkan pada hari kiamat, mereka tidak lagi menyalahkan Allah. Sudah paham semua bahwa hidayah-hidayah yang Allah berikan berupa Rasul, berupa para ulama sudah sampai kepada mereka. Hanya saja kesombongan, ya, pengingkaran, keras kepala, keras hati yang mereka miliki itu sehingga tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima dakwah. Itulah yang kita tidak ketahui isi hati mereka. Hanya Allah yang tahu isi hati mereka. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang kufur kepada Allah itu, yang menentang dakwah-dakwah, yang kufur kepada Allah itu karena hati mereka busuk. Ya, jangan salahkan Allah. Allah Maha tahu, Maha mengetahui, ya, kepada siapa Allah akan memberikan hidayah itu. Kalau hati mereka baik, pasti Allah kasih hidayah mereka. Ya, dengan Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka, berarti hati mereka itu tidak baik, sehingga tidak ada cahaya sedikit pun di hati mereka yang mereka miliki sebagai modal untuk mendapatkan cahaya iman dan Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum muslimin. Wanjalalakumul amru, akan jelas nampak bagi kalian permasalahan-permasalahan yang akan Allah Ta'ala berikan kepada manusia dan jin pada hari kiamat. Akan jelas. Ya, akan jelas, apalagi nanti kalau Allah membagikan buku catatan amal perbuatan kita, ya sangat jelas. Maka dari itu banyak istighfar kepada Allah, karena Rasul mengatakan tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan buku catatan amalnya pada hari kiamat itu isinya apa? Banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Beruntung dia. Ya, semoga dengan istighfar yang diperbanyak itu menyebabkan dia masuk surga, menyebabkan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Maka dari itu, ya, di antara zikir-zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita itu apa? Istighfar 100 kali atau lebih dari itu. Sebagaimana Rasulullah katakan, ini la astaghfirullah fi kulli yaum mi'ata marrah. Sungguh saya itu beristighfar kepada Allah itu dalam sehari lebih dari 100 kali. Dalam hadis lain mengatakan sab'ina marrah, 70 kali. Dalam hadis lain mengatakan 100 kali. Ya artinya banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena tidak mungkin ketika Allah memberikan hidayah kepada hambanya untuk beristighfar, tidak mungkin Allah tidak ampuni dosanya. Ya. Orang yang dibukakan pintu hatinya untuk selalu istighfar kepada Allah, berarti Allah punya tujuan apa itu? Allah akan ampunkan dosanya. Dan sebaliknya, ya, kalau orang yang tidak mau istighfar, Allah tidak bukakan pintu hatinya untuk tidak istighfar kepada Allah. Berarti itu ada maknanya. Maknanya apa? Itu bisa jadi, ya, bisa jadi karena Allah tidak mau mengampuni dosanya. Oleh karena itu Allah tidak membuka pintu hatinya untuk istighfar kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu ya ikhwah, ya istighfar kepada Allah banyak-banyak sebanyak mungkin. Mau 70 kali, 100 kali, dimanapun kita berada istighfar kepada Allah. Lagi nunggu istighfar, lagi duduk istighfar, lagi ngantri misalnya mau bayar ini, bayar itu, bayar beli tiket misalnya istighfar kepada Allah. Lagi istirahat duduk di kantor istighfar kepada Allah. Gak rugi, ya. Bahkan beruntung pada hari kiamat. Karena ketika Allah ya membuka pintu hati hamba untuk istighfar kepada Allah, itu bertanda bahwa Allah akan mengampuni dosanya pada hari kiamat nanti dengan sebab ini. Dan sebaliknya, kalau orang malas istighfar, wah jangan-jangan Allah tidak mau ampun dosanya, ya. Maka ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diingatkan selalu istighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kalimat sederhana ya. Astagfirullah, astagfirullah. Harus dengan benar mengucapkannya, tidak boleh sembarangan. Karena zikir kepada Allah ketika diucapkan dengan sembarangan itu tidak mengandung manfaat. Ya. Kalau kalimat astagfirullah itu nggak ada mat di sana yang dipanjangkan kecuali lafaz Allah saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak seperti itu. Itu nggak ada manfaatnya. Ya. Lafaz zikir ya karena ibadah kepada Allah itu mempunyai dua pondasi, dua sebab diterima amal soleh, yaitu ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi adalah membaca lafaz zikir dengan baik dan benar sesuai dengan yang Rasul ajarkan kepada kita, yaitu astagfirullah, 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 seperti itu. Atau mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, terus sampai ya 70 atau sampai 100 kali. Kemudian qala mu'allif rahimahullah wa taqatta'at bikumul asbab, dan telah hilang sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah dan hilang sebab-sebab terhapusnya amal perbuatan, terhapusnya dosa-dosa hamba. Sudah hilang, ya. Kenapa? Karena sudah pada hari kiamat. Kalau orang meninggal dunia, ya, telah putus amalnya kecuali 3. Di antaranya adalah anak soleh yang mendoakannya, ilmu yang dia bagikan kepada orang lain, atau sedekah-sedekah yang dia berikan amal jariah kepada orang lain. Ya. Tapi kenapa itu masih berjalan? Karena orang masih hidup. Generasi-generasi masih hidup. Tapi kalau sudah mati semua sudah putus. Baik amal perbuatan dia sendiri ataupun sebab orang lain yang melakukan. Ya, sudah terputus semua. Kemudian walam yabqa illa mubasyaratul adzab, tidak ada tersisa kecuali mereka orang-orang kafir akan mendapatkan azab Allah pada hari kiamat berdasarkan atau dikarenakan kekufuran mereka. Ingat, orang kafir, mengapa dia menjadi kafir? Karena Allah tidak melihat kebaikan dalam hatinya. Walaupun kebaikan kita lihat pada wajahnya, pada tangannya, pada kakinya, pada anggota tubuhnya, pada hartanya, ya, tetapi Allah tidak melihat kebaikan ada pada hatinya. Kalau ada kebaikan pada hati mereka, pasti Allah kasih hidayah kepada mereka.
Sehingga kita tidak boleh tertipu dengan kebaikan-kebaikan orang kafir. Jangan tertipu. Karena ketika mereka buat baik, pasti ada misi. Ya, pasti ada sesuatu di hati mereka. Hati mereka itu hanya Allah yang tahu. Jika ada kesesuaian antara perbuatan baik mereka dengan hati mereka, ada kesesuaian, pasti Allah akan kasih hidayah kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Satu ayat ya kita sampaikan pada hari ini. Ternyata belum habis juga surat Al-Muluk. Insya Allah kita akan bahas lagi pekan depan ya. Dan jika ada pertanyaan disilakan. Wallahu a'lam. Ya, ada soal silakan. Hal min soal. Ya, tidak ada alhamdulillah. Al-Kaf. Ya, tidak ada. Ustaz. Ya. Langsung saja Ustaz di. Ya. Ya, akhir saja Ustaz. Ya, tayyib. Ya. Tayyib, kita insya Allah sambung lagi dengan izin Allah Ta'ala pada pekan depan terus ya. Walaupun libur, walaupun ada hari besar, hari raya atau tanggal merah, nggak apa-apa. Karena belajar ilmu itu tidak melihat seperti itu. Kita selama nyawa masih di badan, selama waktu masih ada, selama kesehatan masih Allah berikan kepada kita, jangan terputus yang namanya thalabul ilmi. Ya, walaupun liburan, tanggal merah sekalipun, ya usahakan kita tetap jalan terus ya, menimba ilmu ya, karena ya itu merupakan kewajiban bagi kita semua menimba ilmu. Semoga dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan menambah ketakwaan dan iman kita kepada Allah Ta'ala. Ya, terima kasih atas menyimak kajian ini. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum.